Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini, malam apa ini? Malam Minggu Malam Minggu tanggal 9 tanggal 9 Mei 2026. Alhamdulillah, pada malam ini kami kedatangan tamu yang tidak asing lagi di kita. Beliau adalah Kiai Nasional. Kiai Nasional, tak asing lagi bagi kita adalah Gus Hasan Syarif. Alhamdulillah, kami bersyukur beliau, khususnya kepada beliau, juga kepada teman-teman Kiai Abdul Halim, terus Ustadz Jelani, yang satu Muhammad Romli, telah menyempatkan diri hadir ke tempat kami. Kami sebagai tuan rumah mengucapkan syukran jazila wa jazakumullah. Ya Gus, dalam pertemuan ini, dalam polemik nasab ini sampai saat ini sudah berjalan berapa ya? 3 tahun, 4 tahun ya? Hampir 4 tahun. Gimana yang saya ketahui dalam polemik nasab ini, puncak daripada polemik nasab ini karena Ubaidillah dimasukkan atau dicangkokkan ke Ahmad bin Isa. Padahal yang saya tahu, Ahmad bin Isa itu dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu anaknya cuma 3 ya. Satu adalah Muhammad, kedua Ali, ketiga Husain. Sampai ke abad 7, ke-8, pertengahan abad 9, baru muncul nama baru, yaitu Ubaidillah. Munculnya itu karena terbit sebuah kitab yang bernama Arbul Qatul Masiqah, yang dikarang oleh Habib Ali Abu Bakar As-Sakran. Nah, ini kan timbul satu pertanyaan, kok bisa-bisanya dari berapa abad itu ya, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai pertengahan 9, anaknya cuma 3. Setelah pertengahan abad 9 muncul satu orang yang bernama Ubaidillah. Nah, gimana Gus ini Gus sebenarnya? Ceritanya gimana? Baik teman-teman semuanya, terima kasih Kiai. Ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Abdul Aziz dan juga rekan-rekan semua atas waktu dan tempatnya untuk bisa bersilaturahmi, kemudian berdiskusi tentang polemik nasab ini, agar supaya tidak ada kesalahpahaman, tidak ada framing dan penggiringan opini seperti yang beredar di media sosial, bahwasanya pembahasan polemik nasab ini tujuannya adalah untuk memecah belah bangsa atau memecah persatuan para kiai dan para habaib. Itu tidak benar, karena perbedaan pendapat itu memang sudah menjadi hal yang wajar di dalam sejarah perjalanan dakwah Islam. Nah, tentunya seperti yang Pak Kiai tanyakan tadi, kita menjawab seperti ini, Kiai. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu di dalam bukunya yang pertama yang berjudul Menakar Keabsahan Nasab Habib di Indonesia, di mukaddimahnya itu beliau mengutip pernyataan daripada Imam Ibnu Mubarak, di mana di dalam syarah Sahih Muslim itu dikatakan al-isnadu indi minad din, sanad itu bagiku bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak bersanad maka orang akan berbicara semaunya. Nah, maka di dalam pembahasan sanad ini, setelah kita ketahui ternyata
sejak abad keempat sampai abad ke-10 ya, itu tidak ada kitab-kitab nasab yang menyebutkan bahwasannya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Ubaid ataupun Abdullah selain yang tiga, yaitu Muhammad Ali Husain. Lalu pertanyaannya, sejak kapan ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah? Ternyata ada kitab sejarah, ya, bukan kitab nasab. Kitab sejarah di abad ke-8, yaitu yang kita kenal dengan As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya daripada Bahabuddin Al-Janadi. Dia menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Nah, akan tetapi yang dibahas oleh Al-Janadi itu adalah nasab keluarga Ali bin Abil Jadid, bukan Ba'alawi. Sekejap, Ustaz. Dari Abdullah kok lalu berubah menjadi Ubaidillah? Nah, gimana ceritanya? Ini saya ceritakan secara estafet, ya. Ya. Nah, jadi dari keterangan ini, ya, itu kita bisa tahu bahwasanya orang yang pertama kali menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak selain yang tiga, Muhammad Ali Husain, yaitu bernama Abdullah, itu adalah sejarawan dalam kitab sejarahnya. Nah, kemudian di abad ke-9 baru ada kitab nasab yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah, yaitu kitab Tuhfatuz Zaman. Nah, itu kitab nasab, ya. Jadi baru ada kitab nasab yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, itu adalah kitab Tuhfatuz Zaman di abad ke-9. Ya. Nah, cuman keduanya ini sama-sama membahas keluarga Ali bin Abil Jadid. Gitu. Nah, lalu bagaimana statusnya Ba'alawi ini? Nah, Ba'alawi ini, ya, berdasarkan kitab Al-Burqa Al-Musiqah di abad 9 akhir, itu menyatakan bahwasanya leluhurnya itu bernama Ubaid. Nah, lalu alias Sakron ini di dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah itu melakukan cocok logi antara sejarah yang disampaikan oleh Al-Janadi dan Tuhfatuz Zaman, bahwasanya Abdullah itu, Ahmad bin Isa punya anak Abdullah. Lalu dia membuat cocok logi bahwasanya Abdullah ini adalah satu orang yang sama dengan leluhurnya yang bernama Ubaid. Oh gitu. Ubaidillah lah ceritanya. Nah, alasan Abdullah ini adalah orang yang tawadhu. Ya. Sehingga dia itu mentasghir namanya menjadi Ubaidillah. Tidak puas dengan mentasghir namanya, lalu mengikhtisar menjadi Ubaid. Ya. Jadi dari Abdullah menjadi Ubaidillah, lalu menjadi Ubaid. Ya. Tapi itu asumsi pribadi, cocok logi. Karena apa? Karena Abdullah yang disebutkan oleh Al-Janadi itu adalah keluarga dari Ali bin Abil Jadid, bukan keluarga Ba'alawi. Itu, ya. Nah, kemudian di abad ke-10 baru ada yang namanya kitab itu Uqudul Almas. Nah, kitab Uqudul Almas inilah yang kemudian menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Ubaidillah atau Ubaid. Nah, dan di situ tidak ada hubungannya padahal antara nasabnya Ali bin Abil Jadid dengan nasabnya Ba'alawi, nggak ada kaitannya. Ya. Kalau memang, ya, ada hubungannya, kenapa Al-Janadi hanya menceritakan keturunan Jadid? Sementara Ba'alawi ini mengaku sebagai keturunan Alwi, bukan Jadid, gitu loh. Nah, Jadid putranya Abdullah, Alwi putranya Ubaid, gitu. Jadi kan lain orang ini sebenarnya. Nggak nyambung, ya. Nggak nyambung, ya. Makanya saya katakan cocok logi, gitu loh. Cocok logi. Dan itu dijelaskan secara ringkas, padat dan jelas oleh Kiai Imad di dalam kitabnya Minhajun Nasabin, yang alhamdulillah sudah hampir 1 minggu ini, menjelang 2 minggu kami aktif dan rutin setiap jam 9 itu live di TikTok, Kiai. Bedah kitab Minhajun Nasabin itu. Begitu, Kiai. Nah, artinya karena awalnya itu di abad ke-9 menyebut nama Abdullah, kemudian menjadi Ubaidillah di abad ke-9 akhir, di atasnya tidak ada, Kiai. Dari mana sumbernya Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak Abdullah?
Dari mana sumbernya Ali As-Sakran di abad ke-9 menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak Ubaid. Nah ini sumber sanad periwayatannya nggak ada. Makanya berdasarkan kaidah tadi yang dikutip oleh Kiai Imad dari pernyataan Ibnu Al-Mubarak, al-isnadu indi minad-din. Nah di sini sanadnya nggak ada. Jadi kalau nggak ada sanad, la qala man syaa ma syaa. Iya. Maka orang berbicara semaunya. Iya. Kemudian Gus ya, kalau memang Ubaidillah ini tidak nyambung ke Ahmad bin Isa, sebenarnya siapa Ubaidillah ini? Siapa punya bapak? Bapaknya siapa? Karena saya pernah dengar waktu Kiai Imaduddin itu pernah menyatakan beliau Ubaidillah ini katanya diketemukan Ubaidillah bin Aun. Awal-awal yang saya dengar, entah mungkin salah atau enggak yang saya dengar begitu. Tapi akhir-akhir ini oleh Kiai Ja'far Fauzi, beliau telah menemukan Ubaidillah bin Maimun. Gimana itu sebenarnya itu? Bin Maimun kah bin Aun? Gimana yang sebenarnya itu sebenarnya? Jadi di dalam kitabnya Kiai Imad ini jelas sekali ya, bahwasanya Ba'alawi ini dulu itu dia mencangkok nasabnya Banil Ahdal. Nah, jadi Banil Ahdal ini mengaku sebagai keturunan daripada Musa Al-Kadhi. Nah, kemudian itu terbantahkan karena fakta dan realitanya tidak ada satupun kitab-kitab nasab itu yang menyebutkan Musa Al-Kadhi punya anak bernama Aun. Nah, setelah nasabnya Banil Ahdal ini tidak terkonfirmasi, dibatalkan oleh Nakobah, lalu Ba'alawi ini tidak lagi membicarakan keluarganya itu adalah satu kakek dengan Banil Ahdal. Kemudian dia mencangkok nasabnya Ahmad bin Isa melalui Abdullah itu, gitu loh. Dan itu pun sama kasusnya dengan Banil Ahdal ketika mencangkok nasabnya Musa Al-Kadhi, di mana Musa Al-Kadhi terbukti dalam redaksi sejarah dan nasab tidak punya anak bernama Aun. Begitu juga Ahmad bin Isa terbukti dalam semua literasi kitab-kitab sejarah dan nasab tidak punya anak bernama Abdullah. Nah, jadi ini cangkok-mencangkok ini ya. Oh, gitu ya. Kemudian kok lalu timbul Ubaidillah bin Maimun? Nah, itu begini ya. Iya. Gimana ceritanya? Waktu itu kami dengan teman-teman itu ya sekitar 2,5 tahun yang lalu itu aktif di medsos, khususnya di TikTok ya. Iya. Nah, di TikTok itu kita membicarakan tentang masalah Ubaidillah ini. Siapa Ubaidillah ini? Karena ada pertanyaan dari pihak Ba'alawi dan pendukungnya. Kalau memang Ubaidillah ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu bapak siapa bapaknya? Malah nanti disebut anak zina jadinya. Kalau tidak ketemu si bapaknya kan gitu ceritanya. Semestinya pertanyaan itu kami yang melontarkan ya. Bukan mereka yang melontarkan kepada kami. Karena kan yang punya leluhur mereka. Harusnya mereka yang menjelaskan. Bapaknya Ubaidillah ini bukan Ahmad bin Isa berdasarkan literasi kitab nasab dan sejarah. Lalu siapa bapaknya ini? Kok tiba-tiba mencantumkan Ahmad bin Isa? Kan mereka harusnya menjawab, bukan kami. Tapi ya karena pertanyaan itu dilemparkan kami akan menjawab. Gitu. Jawaban kami juga tidak asumtif. Gitu. Semuanya itu berdasarkan indikasi-indikasi dari fakta-fakta sejarah gitu. Nah kemudian begini ya, kami melihat dan mendengar, mempelajari pengakuan daripada Novel Alidrus di Solo. Dia pernah tuh bikin video di medsos bahwasanya dia itu adalah seorang Habib keturunan Rasulullah yang ke-38. Ini buktinya, saya punya buku nasab dari Robito kan ditunjukkan itu bukunya, ada video. Masyarakat nanya ke saya, Habib Novel asli atau palsu? Maka saya katakan saya punya paspor Habib. Nah, saya punya paspor Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi ya. Dikeluarkan Maktab Ad-Daimi. Rabitah Alawiyah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38. Sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Nah, kemudian yang kedua, pengakuan daripada Bahar Smith. Dia mengaku keturunan Rasulullah urutan ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Nah,
Kemudian dari pengakuan ini kami mencoba untuk menelusuri berdasarkan kaedah dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan dalam kurun waktu 100 tahun itu diisi oleh 3 sampai 4 generasi. Artinya kalau 3 itu bapak, anak, cucu. Kalau 4 berarti bapak, anak, cucu, cicit. Itu pasti 1 abad. Tidak mungkin bapak dengan anak beda abad, itu nggak mungkin. Bapak, ya kan, kakek dengan cucu aja nggak mungkin beda abad, nggak mungkin. Gitu. Kemudian, berarti bagaimana cara menghitungnya? Mereka ini kan mengaku urutan nasabnya ke 38. Nah, 38 dibagi 4 ya. Karena kan 1 abad itu kan 4 generasi maksimal, minimal 3. Kita bagi 4. Kalau dibagi 4 ya, maka hasilnya 9,5. 38 dibagi 4, 9,5. Lalu kemudian kita ini saat ini hidup di abad ke-15 Hijriah. Jarak kita dengan Nabi kan 1500 tahun. Nah, maka abad ke-15 itu dikurangi 9,5, ketemunya 6,5. 5,5 atau 6 ya. Berarti kan nasab mereka ini kalau 38 dari sekarang itu terhenti di abad ke-6 Hijriah, nggak sampai ke zaman Nabi. Nah, dari situ berarti ini di abad 6. Lalu kita cari siapakah tokoh historis yang hidup di abad ke-6 yang bernama Ubaidillah. Ternyata ada dia, yaitu Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, dinasti Fatimiyah di Mesir. Bin Ahmad Al-Habib. Ya. Itu atau Ubaidillah Al-Mahdi julukannya itu. Yaitu penguasa dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang dia itu berfaham Syiah, Ismailiyah, Batiniyah, yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Yang kemudian pada abad ke-6 Hijriah itu diinvasi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya diseranglah itu, hancurlah kerajaannya itu. Karena kata Syekh Abdul Qadir, dia itu bukan durian Nabi. Jadi dia mengaku sebagai durian Nabi itu salah, maka harus dihancurkan. Nah, kemudian sisa-sisa dari pelarian dinasti Fatimiyah yang diserang sama Sultan Salahuddin itu lari ke Yaman ya. Lari ke Yaman, dikejar ya. Sultan Salahuddin itu memerintahkan saudaranya dan panglimanya untuk mengejar ke sana. Sampai abad ke-7 dikejarnya. Nah, dan informasi ini kita bisa dapatkan di dalam kitab Tarikh Khulafa, Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Farqu Bainal Firaq, Syiar Alamin Nubala. Itu semuanya ada di situ, dan juga Al-Quburiyah. Nah, kemudian kita mendapat konfirmasi dari kitab internal Ba'alal yang berjudul Ahmad bin Isa Al-Muhajir, karya daripada Mustafa Al-Abbas. Dia mengatakan leluhur kami itu diinvasi oleh suku Kurdi, sehingga terbantailah keturunan Basri dan Jadid. Yang selamat hanya keturunan Alwi, ya para Alawi sekarang ini. Nah, artinya pengakuan sepihak itu mengkonfirmasi kebenaran bahwasanya Sultan Salahuddin ini kan suku Kurdi, gitu loh, yang menyerang ke Yaman, gitu loh. Nah, sehingga di sini maka kita mencari itu dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Itu dijelaskan bahwasanya Ubaidillah itu pendiri dinasti Fatimiyah itu bin Maimun Al-Qaddah bin Dison bin Dinda. Orang mana? Maimun. Orang Persia. Orang Persia. Nah, ada pendapat yang mengatakan ini ada 3 pendapat yang berbeda-beda. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Dindan ini adalah orang Yahudi yang menikahi orang Majusi, punya anak Dison. Gitu. Dison punya anak Maimun, Maimun punya anak Ubaidillah. Itu dia itu. Nah, ternyata penelitian ini itu sesuai dengan scientific DNA, di mana haplogrup mereka G gitu. Nah, sementara masuk akal. Nah, begitu dia kurang lebihnya. Nah, ini pertama kali kami mendapatkan informasi itu dari Syekh Mazen. Nah, kemudian dari Syekh Mazen itu kita angkat ke TikTok, ya kan. Nah, kebetulan ketika kita membahas itu, Kiai Ja'far Fauzi dari Batu Ampar itu
telepon mau datang ke Jogja ke tempat saya. Tanya sudah Kiai, Anda teruskan penelitian tentang Maimunah Al-Qabdah ini. Saya tetap fokus ke nasab gitu. Oh gitu, Gitu, ya. ceritanya. Ya. Oke, paham Iya, semuanya. iya.